pagi anak-anak semuanya, kembali lagi ya kita dengan materi akuntansi, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya, hari Rabu kemarin yang sebelumnya terkait dengan materi pencatatan jurnal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk ke materi analisis pengaruh transaksi akuntansi pemerintah. Jadi sebelum kita melakukan jurnal, kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Oke, untuk untuk tugas atau materinya kemarin sudah kalian kerjakan, asalkan kumpulkan. Nah, kegiatan kita hari ini silakan kita akan melakukan pembahasan. Jadi silakan kalian mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban hari ini dan nanti silahkan dikoreksi masing-masing gitu. Oke. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih tetap sama ya, yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan juga KD 4.2, yaitu melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jadi kegiatan kita masih tetap pada pembahasan KDI. Oke. Nah, anak-anak kemarin ini ya, kita sudah saya berikan contohnya juga untuk analisis pengaruh transaksi dari masing-masing transaksinya ya, seperti halnya menerima hasil pajak, pengaruhnya gimana, dan akun yang debit atau di kredit apa. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan dari ke-10 transaksi Kabupaten ABC yang akan kita catat ya. Jadi yang pertama di sini ada transaksi Pemda Kabupaten ABC menerima setoran pajak reklame sebesar 100 juta. Nah, untuk yang pertama, jadi per poin ada 10 nomor ya. Jadi nanti per nomor atau per poin A ini akan mempunyai nilai 10 seperti itu. Jadi kalau ada 10 soal kalian benar semuanya, maka nilainya 100 gitu. Nah, per poin A ini akan terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh terhadap unsur laporan keuangan dan juga akun yang di debit atau di kredit. Nah, nanti silahkan kalian melakukan pembahasan masing-masing dari rumah dengan cara mencocokkan pekerjaan kalian dengan pembahasan hari ini. Dimana untuk pengaruh terhadap unsur laporan keuangan, jika benar nilainya 5, jika salah nilainya 1 ya. Misal ada salah satu kata yang salah, misal seharusnya di debit adalah kas, tapi kalau menyebutkannya kas di bendahara pemerintah, tapi kalau hanya menyebutkannya hanya di kas gitu aja, maka itu salah ya, karena untuk akun kas di akuntansi atau instansi pemerintah itu macamnya banyak jadi kita tidak bisa atau tidak boleh menyamakan hanya menjadi satu gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ulangi, jika pengaruh terhadap unsur laporan keuangan ini benar, maka 5 nilainya, dan akun yang di debit atau kredit juga 5 jika benar. Nah, jika ada yang salah kata ataupun memang salah, maka nilainya 1 sebagai upah untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya dia benar semuanya antara pengaruh dan juga akun poin A, maka nilainya untuk poin A adalah 10. Jika salah, maka nilainya, jika salah semua, maka nilainya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, begitu ya, sudah paham? Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk soal yang pertama, yaitu Pemda Kabupaten ABC menerima setoran pajak reklame sebesar 100 juta. Nah, untuk pengaruh terhadap unsur laporan keuangan, maka kita akan mempunyai 2 analisis ya. Yang pertama, uang kas. Menerima ya, berarti uang kas daerah bertambah sebesar
juta. Oke. Ini untuk analisis yang pertama. Untuk analisis yang kedua yaitu karena dia menerima pajak reklame, berarti pendapatan pajak reklame bertambah sebesar 100 juta. Jadi ada dua analisis ya untuk soal poin A. Nah, lalu kita tentukan akun yang didebit atau dikredit. Apa akun yang didebit atau dikredit? Berarti untuk yang pertama, akun kas di kas daerah atau kasda boleh didebit, tulisnya didebit sebesar 100 juta rupiah. Oke, ini untuk akun yang sebelah debit. Lalu akun kreditnya apa? Akun pendapatan pajak reklame dikredit sebesar 100 juta rupiah. Oke, jadi untuk jawaban soal poin A dari transaksi penerima setoran pajak reklame ya, karena dia sudah terrealisasi, maka dia akan dicatat ke dalam pengaruh terhadap unsur laporan keuangan, yaitu akun kas di kas daerah sebelah debit sebesar 100 juta dan akun yang terdapat akun pendapatan pajak reklame di sebelah kredit sebesar 700 juta. Jika benar seperti ini, maka silahkan kalian nilai dengan nilai 10 ya. Oke, kita lanjut pembahasan untuk soal poin B. Oke, untuk soal poin B, Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil ya. Dana bagi hasil dari PBB atau pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat sebesar 500 juta. Oke, jika ada kegiatan bagi hasil PBB, ya sudah, kita langsung saja catat ya. Berarti jika ada transaksi seperti itu, pastinya uang kas kita, uang kas daerah bertambah sebesar 500 juta. Oke, karena ada penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Oke, yang kedua, pendapatan PBB ya, pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil PBB atau pajak bumi dan bangunan bertambah sebesar 500 juta. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba untuk akun yang di sebelah kredit atau debit. Berarti akun kas di kas daerah atau kasda boleh dicatat di posisi debit sebesar 500 juta. Oke, sebesar 500 juta ya. Dan yang kedua, akun pendapatan bagi hasil PBB di sebelah kredit sebesar 500 juta. Oke, jadi jika jawaban kalian untuk analisis poin B atau transaksi poin B seperti yang sudah saya berikan, maka silahkan kalian nilai 10. Oke, jadi jika A dan B sudah benar, maka kalian sudah mengantongi nilai 20 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan poin C, di mana Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas dari pemerintah pusat. Oke, sama ya ini soalnya dengan yang tadi. Jadi ini soalnya hampir sama, cuma jenis bagi hasilnya atau pendapatan bagi hasil saja yang berbeda. Oke.
Jadi untuk analisis pengaruhnya, ketika kita menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas, berarti ya sama, uang kas daerah kita bertambah sebesar 2 miliar. Wah, banyak ya, 2 miliar. Oke. Lalu yang kedua, pendapatan bagi hasil SDA migas, boleh kalian singkat gini aja, sumber daya alam migas bertambah sebesar 2 miliar. Oke. Berikutnya untuk akun yang ada di sebelah debit dan kredit kita tentukan, yaitu akun kas di kas daerah dicatat di sebelah debit sebesar 2 miliar, oke, dan akun pendapatan bagi hasil SDA migas di sebelah kredit sebesar 2 miliar. Oke, jika untuk poin C jawaban kalian sudah benar seperti ini, silahkan kalian beri nilai 10. Oke, jadi A, B, dan C jika benar semuanya nilainya adalah 30. Ingat ya, harus sama ya. Jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang, misal kalian hanya menyebutkan uang kas gitu, seharusnya uang kas daerah ya, maka itu salah. Atau kalian menyebutkan uang kas di kas daerah, itu boleh saja. Oke, jadi tapi kalau kalian hanya menyebutkan uang kas kabupaten bertambah, itu salah. Oke ya, karena uang kas macamnya banyak. Terus lagi misal pendapatan ya, misalnya pendapatan bagi hasil bertambah, itu salah ya, karena harus kita sebutkan dengan jelas dan sumber-sumber penerimaan dari pemerintah itu banyak ya, jadi kita harus menyebutkannya secara lebih spesifik gitu. Oke, kita bahas untuk poin 4, poin D dengan soal Pemda Kabupaten ABC menerima bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan provinsi sebesar 100 juta. Oke, jadi untuk transaksi poin 4 atau poin D, kita akan mencoba untuk menganalisis pengaruhnya terhadap unsur laporan keuangan ya. Jadi dari transaksi tersebut menerima bagi hasil, sama ya Mas Yan, berarti sama uang kas daerah atau uang kas di kas daerah boleh bertambah karena dia menerima secara realisasi ya, bertambah sebesar 100 juta. Oke. Analisis yang pertama, uang kas kita bertambah ya. Analisis yang kedua, karena dia memperoleh bagi hasil pajak kendaraan bermotor, berarti pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan provinsi bertambah sebesar 100 juta. Oke ya, mudah kan? Mudah sekali. Oke, kalau sudah kita ketik pengaruhnya, kita lanjutkan untuk akun yang harus kita catat di sebelah debit atau kredit. Nah, untuk transaksi poin D ya, yaitu penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ya sudah, kita langsung saja menulis, yaitu akun kas di kas daerah dicatat di sebelah debit karena dia bertambah ya, sebesar 100 juta. Oke, sebesar 100 juta. Yang kedua, akun pendapatan dana atau bagi hasil juga boleh, dana pendapatan, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan provinsi dicatat sebelah kredit sebesar 100 juta. Oke, jika poin D
bagian analisis pengaruh dan juga akun debit kredit sudah benar, silahkan kalian nilai 10. Oke, kita lanjut untuk transaksi poin E, yaitu Pemda membeli alat tulis kantor senilai 30 juta dan dibayar langsung dari Kasda. Oke, jadi kalau poin A sampai D tadi kita ada transaksi menerima ya. Nah, untuk transaksi poin E ini dia langsung melakukan pembayaran ya atau pengeluaran. Berarti pasti yang pertama ya, analisis pengaruh laporan keuangan yang pertama apa? Gimana? Betul. Adanya pengeluaran ya. Apa yang dikeluarkan? Yaitu uang kas daerahnya dia dikeluarkan. Oke. Nah ya, berarti apa pengaruhnya atau analisisnya? Belanja persediaan ATK kayak persediaan alat tulis kantor bertambah sebesar 30 juta. Oke. Itu ya. Oke. Lalu untuk transaksi yang berikutnya adalah ketika persediaan ATK-mu bertambah karena kamu membeli ya, berarti apa yang kamu keluarkan? Ya, kas daerahmu. Oke, berarti kas daerah berkurang sebesar 30 juta. Oke ya, kalau sudah kita melakukan analisis, kita lakukan akun yang ada di sebelah debit dan kredit. Berarti untuk akun yang ada di sebelah sisi debit adalah akun belanja persediaan ATK atau langsung belanja ATK, boleh sekali ya. Di sebelah debit sebesar 30 juta. Sedangkan untuk sebelah kredit apa? Akun kas daerah ya, di sebelah kredit sebesar 30 juta. Mudah sekali kan? Ya, sangat mudah sekali. Oke. Kalau sudah dan benar seperti ini jawaban kalian, silahkan kalian kasih nilai 10. Oke. Kita akan melanjutkan untuk transaksi poin F, yaitu Pemda membeli obat-obatan senilai 15 juta dan dibayar langsung dari Kasda. Oke, jadi dia membeli obat-obatan ya. Berarti langsung saja kita analisis ya. Pengaruhnya terhadap laporan keuangan bagaimana dari transaksi poin F. Oke. Berarti karena dia membeli obat-obatan, berarti dan secara langsung ya, berarti terjadi belanja, bukan beban. Ingat, kalau langsung mengeluarkan uang kas, maka dia diakui sebagai beban. Tapi kalau belum mengeluarkan uang kas, maka dia diakui sebagai beban. Oke. Jadi untuk belanja, untuk transaksi poin F yaitu belanja obat-obatan, itu juga boleh, atau belanja persediaan obat-obatan juga sangat boleh. Belanja sangat dipersilakan saja ya. Persediaan obat-obatan bertambah sebesar 15 juta. Oke. Yang kedua, kas daerah berkurang sebesar 15 juta. Karena apa? Dia langsung membayar pakai uang kas ya, uang Kasda. Oke. Berikutnya kita akan melakukan akun yang didebit sama kredit. Nah, untuk akun yang di sebelah atau dicatat di sebelah debit untuk transaksi ini ya, untuk transaksi poin F yaitu belanja persediaan obat-obatan. Oke, dicatat di sebelah debit sebesar 15 juta. Oke ya. Dan untuk yang kedua adalah kas daerah, kita catat di sebelah kredit karena dia berkurang ya, dikeluarkan uangnya untuk membeli obat-obatan sebesar 15 juta. Oke, ini untuk transaksi poin F ya. Jadi untuk transaksi poin F ini jika
dia benar, oke, jika kalian benar maka silahkan kalian beri nilai 10. Oke, untuk poin G ya, untuk poin G ini soalnya Pemda membayar biaya jasa servis mobil kantor dengan mengeluarkan uang langsung dari Kasda sebesar 6 juta. Oke, jadi untuk analisis pengaruhnya terhadap laporan keuangan adalah membayar biaya jasa servis mobil kantor. Oke, jika ada transaksi seperti ini, maka berarti mengeluarkan uang kas. Berarti apa? Belanja biaya jasa servis ya, berarti belanja jasa servis mobil kantor bertambah ya sebesar 6 juta karena dia sudah terjadi ya. Oke, untuk transaksi berikutnya yaitu kas di kas daerah berkurang ya. Kas di kas daerah berkurang sebesar 6 juta ya. Itu transaksi untuk analisis pengaruh transaksi poin G di laporan keuangan. Oke, jika analisis transaksinya sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita akan mencatat akun yang ada di sebelah debit atau akun yang ada di sebelah kredit ya, dengan cara akun belanja jasa servis mobil kantor dicatat di sebelah debit sebesar 6 juta. Oke, dan akun kas di kas daerah sebesar 6 juta ya. Oke. Yang selanjutnya akun kas di kas daerah, karena dia dikeluarkan untuk melakukan jasa servis ya, berarti berkurang. Bukan berkurang ini masih dicatat di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah. Sangat mudah sekali ya untuk melakukan analisis ini, sangat mudah aja. Jadi kalian hanya perlu mengerti atau perlu memahami posisi saldo normal dari setiap akun kayak gitu. Dan akunnya kalau di instansi pemerintah ikuti saja apa yang dikeluarkan atau apa transaksinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk poin H, yaitu daerah membeli bahan-bahan untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar 25 juta. Oke, jika ada transaksi seperti ini, maka tugas kita untuk melakukan analisis pengaruh transaksi ke laporan keuangan, langsung saja kita coba kerjakan ya. Membeli bahan-bahan untuk keperluan fogging. Oke ya, untuk keperluan fogging berarti belanja persediaan bahan untuk fogging. Oke, fogging bertambah sebesar 25 juta ya, sebesar 25 juta. Oke, ini untuk analisis yang pertama. Nah, analisis yang kedua yaitu karena dia belanjanya menggunakan uang kas, berarti kas di kas daerah berkurang sebesar 25 juta. Oke. Sekarang kita coba masukkan untuk akun yang debit atau kredit, yaitu untuk transaksi belanja fogging tadi ya, analisisnya yaitu akunnya yaitu akun belanja persediaan bahan untuk fogging atau bahan fogging juga boleh.
dicatat di sebelah debit sebesar 25 juta. Yang kedua, akun kas di kas daerah dicatat di sebelah kredit sebesar 25 juta. Oke, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah, saya pikir kalian juga sudah bisa mengerjakannya ya. Ya, yang pasti perlu ketelitian dan kehati-hatian seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan untuk poin I, yaitu Pemda membeli mobil dinas sebesar 250 juta. Oke, jika ada transaksi seperti ini, berarti untuk analisis pengaruhnya yaitu membeli mobil dinas. Oke. Untuk membeli mobil dinas, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktiva tetap, maka kita harus menganggapnya atau harus mengakuinya sebagai belanja modal ya. Jadi itu nanti akan langsung mempengaruhi kepada modal perusahaan itu. Jadi kita harus mengakuinya sebagai belanja modal. Karena mobil dinas di sini merupakan aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh, maka kita juga harus mengakuinya sebagai belanja modal. Oke, bentar Miss, lalu apa bedanya Miss dengan melakukan tadi yang atas, yaitu melakukan jasa servis mobil kantor? Bukankah mobil kantor itu juga termasuk ini Miss, aktif tetapnya kabupaten? Iya betul, memang mobil kantor itu merupakan aktif tetapnya kantor, tapi konteksnya beda. Coba kalian perhatikan untuk konteks poin G ini, dia membayarnya jasa servis mobil kantor ya, bukan kepemilikan aktif tetapnya, jadi beda. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan antara kapan kita harus mengakui sebagai belanja modal dan kapan kita akan mengakuinya sebagai belanja persediaan gitu ya. Oke, kita lanjut untuk poin I, yaitu untuk soal tadi Pemda membeli mobil dinas senilai 250 juta. Berarti belanja modal. Oke, kita kasih strip apa yang dibeli, yaitu mobil dinas. Oke, bertambah sebesar 250 juta. Oke, ini untuk analisis yang pertama. Analisis yang kedua apa? Karena dia mengeluarkan uang dengan uang kas daerah, berarti kas di kas daerah berkurang sebesar 250 juta. Oke, kita sudah ketemu terkait dengan analisisnya. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan akunnya apa sih yang ada di sebelah debit dan kredit. Oke ya. Yang pertama pasti akun belanja modal mobil dinas. Jadi kalian harus menyatakan apa yang dibeli ya, karena aktiva tetap kan banyak sekali ya macamnya. Ada aktiva tetap mobil, kendaraan, peralatan, mesin mungkin dan sebagainya gitu. Oke, di debit sebesar 250 juta dan akun kas di kas daerah dicatat di sebelah kredit sebesar 250 juta. Oke, jika pernyataan jawaban kalian sama seperti ini, yaitu belanja modal mobil dinas ya, bukan yang lain, bukan hanya belanja modal saja, bukan belanja mobil dinas atau bukan mobil dinas, itu salah. Oke, kalau salah silahkan dikasih nilai 1, jika benar dikasih nilai 5. 5, berarti untuk poin ini nilainya adalah 10 tuh. Oke, kita akan lanjutkan untuk pembahasan poin J, yaitu Pemda menerima peminjaman dana dari pemerintah pusat sebesar 3 miliar dan langsung masuk rekening kas daerah di Bank Pembangunan Daerah. Oke, jika ada transaksi seperti ini, maka langkah-langkah kita adalah apa? Langkah-langkah kita harus melakukan penginputan ya. Oke,
Oke, di bagian persamaan dasar akuntansi kemarin kalian sudah belajar atau sudah mencatat bahwa jika ada penerimaan pinjaman atau mungkin yang harus kita kembalikan, ya, itu harus kita akui sebagai pembiayaan, ya. Dengan lebih khususnya disebut dengan penerimaan pembiayaan. Oke, berarti yang pertama, karena Pemda Kabupaten ABC ini memperoleh pinjaman dana, secara otomatis apa? Kas di kas daerahnya akan bertambah sebesar 3 miliar. Oke, jadi kasnya dia akan bertambah sebesar 3 miliar, ya, karena dia dapat pinjaman dari pemerintah pusat. Yang kedua, selain uang kasnya bertambah, dia juga akan terjadi yang namanya penerimaan pembiayaan sebesar 3 miliar. Ingat, kemarin ada pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan juga pengeluaran pembiayaan. Yang namanya pendapatan itu adalah seluruh penerimaan yang kita peroleh dan tidak perlu kita kembalikan, ya. Yang namanya belanja, seluruh pengeluaran yang menambah ekuitas dan tidak perlu kita terima kembali. Nah, sedangkan untuk penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang akan menambah ekuitas, oke, dan harus kita bayar kembali. Itu namanya penerimaan pembiayaan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu adalah seluruh pengeluaran, oke, yang mengurangi ekuitas dan tidak perlu kita terima kembali. Oke, gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Oke, jadi untuk yang ketiga yaitu timbul utang kepada pemerintah pusat selaku yang memberikan pinjaman tadi, ya. Jadi utang kepada pemerintah pusat bertambah sebesar 3 miliar. Dan selanjutnya adalah ekuitasnya berkurang sebesar 3 miliar. Oke, ya. Oke. Yang berikutnya, akun yang didebet atau dikredit. Oke. Akun kas yang pertama, ya, karena dia memperoleh pinjaman. Untuk analisisnya tadi, yang pertama akun kas di daerah bertambah, berarti akun kas di kas daerah di sebelah debit, catat sebelah debit sebesar 3 miliar. Untuk yang kedua, terjadi penerimaan pembiayaan, berarti akun pendapatan pembiayaan atau penerimaan pembiayaan itu juga boleh. Kita tulis saja pendapatan, ya, biar kalian nggak bingung. Pendapatan penerimaan pembiayaan di kredit, oke, ya, di kredit sebesar 3 miliar. Yang ketiga, timbul utang kepada pemerintah pusat, berarti akunnya adalah akun utang, ya. Utang dicatat di sebelah kredit sebesar 3 miliar. Dan yang terakhir adalah ekuitas berkurang, berarti akun apa ya namanya, akun ekuitas atau akun apa ya, saya benar, daripada saya salah, ya, saya searching dulu. Oke, berarti yang berikutnya adalah akun ekuitas dana YHD. Jadi ini ya berhubungan sama bank, sama pelunasan
penerimaan pembiayaan ya. Akun ekuitas dana YHD untuk bayar utang dicatat di sebelah debit sebesar 3 miliar. Oke, ini untuk akunnya. Jadi jika ada yang seperti ini sudah sama, 4-4-nya sudah benar, maka silahkan kalian berikan nilai 10. Oke, untuk transaksi terakhir yaitu Pemda membayar pinjaman ke pemerintah pusat sebesar 500 juta dengan mentransfer dana dari rekening Kasda di Bank Pembangunan Daerah. Berarti untuk yang pertama adalah karena dia membayar ya. Oke. Yang pertama terjadi pengeluaran pembiayaan ya, terjadi pengeluaran pembiayaan utang atau pembiayaan utang ke pemerintah pusat sebesar 500 juta. Jadi istilahnya dia kayak nyicil gitu ya, Rek ya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kas di kas daerah ya berkurang sebesar 500 juta. Yang ketiga adalah utang ke pemerintah pusat berkurang sebesar 500 juta. Dan yang terakhir adalah ekuitas dana investasi bertambah sebesar 500 juta. Oke, namanya ekuitas nanti banyak ya, Cah ya. Ini ekuitas dana investasi, dana investasi. Oke. Jadi ekuitas kalau yang di perusahaan swasta kita hanya mengetahui satu ekuitas ya, dikelompokkan menjadi misal retained earning, current year earning kayak gitu ya. Tapi kalau di pemerintah pusat atau di instansi pemerintah atau publik, perusahaan publik itu ada banyak macamnya gitu. Seperti ada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di next pertemuan kalau kita sudah sampai materi ekuitas seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mencatat untuk transaksi akun yang di debit atau di kredit. Oke. Untuk akun yang di debit pada transaksi poin K yaitu terjadi pengeluaran pembiayaan utang ke pemerintah pusat ya sebesar 500 juta. Berarti akun pengeluaran pembiayaan di sebelah debit, kita catat sebelah debit sebesar 500 juta. Akun yang kedua yaitu kas di kas daerah dicatat di sebelah kredit ya, karena dia kita keluarkan untuk membayar utang kita tadi sebesar 500 juta. Yang ketiga adalah akun utang dicatat di sebelah debit karena dia berkurang ya, utangnya sebesar 500 juta. Dan yang terakhir adalah ekuitas, hampir saja. Yang terakhir ekuitas dana YHD untuk bayar utang dicatat di sebelah kredit sebesar 500 juta. Oke, jika sudah benar 4-4-nya seperti ini per poin, maka silahkan kalian kasih nilai 10 untuk poin K. Oke anak-anak, ini aja ya untuk materi kita, analisis pengaruh transaksi pemerintah kepada ABC. Cukup sekian, silahkan kalian membahas, silahkan kalian cocokkan, dan nanti silahkan kalian total, kalian foto hasilnya, dikasih nama dan nomor absen, dikirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih anak-anak semuanya.
Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.